Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang memahami gangguan pendengaran pada siswa. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Nuni Olivia. Nama saya Maria Ulfa. Perkenalkan, nama saya Francisca Suratbeda. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi gangguan pendengaran menurut Parmanarian Somad dan Tati Hernawati. Ketunarunguan tidak tampak jelas karena fisiknya tidak kelihatan seperti mengalami kelainan, tetapi memiliki karakteristik yang khas dilihat dari segi intelijensi, bahasa dan bicara, serta sosial emosional. Gangguan pendengaran adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk mendengar. Bagi anak yang tipe gangguan pendengaran lebih ringan, dapat diatasi dengan alat bantu dengar dan dapat sekolah biasa di sekolah formal. Gangguan pendengaran dapat diklasifikasikan sesuai dengan frekuensi dan intensitasnya. Perbedaan ketulian dan gangguan pendengaran menurut Hallahan dan Kaufman 2006, yakni orang tuli adalah mereka yang mengalami ketidakmampuan dalam mendengarkan atau menghambat keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengaran dengan ataupun tanpa alat bantu dengar. Gangguan pendengaran adalah gangguan pendengaran baik yang permanen maupun yang berfluktuasi namun tidak tuli. Selanjutnya tipe-tipe gangguan pendengaran. Yang pertama adalah gangguan pendengaran konduktif, gangguan pendengaran sensori neural, gangguan pendengaran campuran, gangguan pendengaran saraf. Terus ada tanda dan gejala gangguan pendengaran. Yang pertama, kesulitan dalam mendengarkan dan mengerti kata-kata, terutama pada tempat yang berisik. Yang kedua, kesulitan mendengarkan konsonan kata. Selanjutnya, sering meminta lawan bicara untuk mengulangi kata-kata. Keempat, tidak dapat mendeteksi arah suara. Yang terakhir, kesulitan dalam mengikuti pembicaraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Ulfa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala gangguan pendengaran pada anak. Yang pertama, tidak kaget saat mendengar suara nyaring. Kedua, lambat saat belajar bicara atau tidak jelas ketika berbicara. Ketiga, tidak bisa menyebutkan satu kata pun saat berusia 1 tahun. Keempat, memperhatikan orang berbicara untuk meniru sesuatu yang diperintahkan. Kelima, menyadari kehadiran seseorang ketika melihatnya tetapi acuh ketika dipanggil, menjawab tidak sesuai pertanyaan. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan pendengaran. Yang pertama ada infeksi telinga, kedua infeksi selama kehamilan, ketiga genetik, keempat mengidap penyakit Meniere neuroma akustik, meningistik, encephalitis atau sklerosis multiple. Lalu ada kebisingan, obat-obatan antibiotik tertentu, kelainan saraf dan otak. Lalu selanjutnya ada cara pengobatan gangguan pendengaran. Yang pertama, membersihkan tumpukan kotoran di dalam telinga. Kedua, melakukan operasi untuk mengobati kelainan pada gendang telinga dan tulang telinga. Ketiga, mengganti obat atau menyesuaikan dosis obat. Keempat, mengobati penyakit lain yang diderita. Kelima, menggunakan alat bantu dengar. Keenam, memasang implan koklea. Ketujuh, memasang implan auditori batang otak. Kedelapan, melakukan implan telinga bagian tengah. 9, mengajarkan dan melatih penggunaan bahasa isyarat atau pembaca bibir. 10, menggunakan assistive listening devices. Dan itu kita bisa coba periksa ke dokter untuk menentukan gejalanya seperti apa dan bagaimana cara pengobatannya. Lalu ada pencegahan gangguan pendengaran. Yang pertama, jangan memasukkan benda ke telinga anak-anak. Kedua, mengujikan indera pendengaran secara berskala. Ketiga, menghindari kegiatan yang berisiko mencerdai indera pendengar. Keempat, lindungi telinga saat berada di lingkungan berisik. Kelima, segera periksa ke dokter jika. Selanjutnya ada identifikasi gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu menggunakan tes behavioral, yaitu umur yang diberikan adalah peningkatan dan tergantung pada tingkat perkembangan anak. Yang pertama ada behavioral observation audiometry BOA untuk anak sekitar umur 7 bulan. Yang kedua ada visual response reinforcement audiometry atau VRA untuk anak antara 7 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga ada pre-audiometry untuk anak umur 2 sampai 3 tahun ke atas. Lalu ada cara elektrobiological test. Ini dapat digunakan untuk mendeteksi seberapa gangguan pendengaran atau tunanetra yang ada pada individual. Yang pertama ada auto autis emission OAS, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sel rambut pada koklea. Yang kedua ada auditory basement event respiratory audioment ABR, yaitu untuk menggali informasi pada aktivitas elektrial sepanjang batang otak. Ketiga ada electroencephalography ECOG. Alat ini harus digunakan di bawah pengaruh bius karena mengukur sinyal elektro yang ada di koklea dan saraf pendengaran. Yang keempat ada theometry meganalisis fungsi telinga bagian tengah dan menyediakan informasi menggunakan gangguan pendengaran konduktif. Berikutnya adalah frekuensi gangguan pendengaran. Data WHO yang sangat mengejutkan bahwa 3.360 juta 5,3% usia terkena
penderita gangguan pendengaran. Setengahnya 180 juta lebih berada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang menduduki tempat keempat setelah Sri Lanka, Myanmar, dan India. Data Indonesia menunjukkan prevalensi yaitu 4,6%, yaitu penyakit telinga, 18,5% gangguan pendengaran, 16,8% kemudian berat, 0,4% populasi tertinggi dikelompokkan usia sekolah 7-18 tahun. Bentuk layanan dan pendidikan untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama, metode oral aural, yang kedua metode audiotorik, yang ketiga metode oral. Hasil observasi video data anak, nama, Nurul Hikmah, usia 18 tahun, asal Malang, nama orang tua, statistik, anak kedua dari 3 bersaudara. Cerita Nurul Hikmah. Nurul Hikmah adalah anak bergangguan pendengaran dan berbicara dari dia berusia 5 tahun. Orang tua Nurul mulai menyadari bahwa anaknya memiliki kekurangan yaitu tidak mendengar jika ia diajak bicara dengan menggunakan suara kecil. Kami melihat dari video bahwa Nurul adalah anak yang ceria dan lincah. Dan dibantu lingkungan dari tapi juga memiliki saudara yaitu kakak dan adik yang tidak jauh usianya, sehingga adik dan kakaknya adalah teman selama bermain di rumah. Dan orang tua juga menyampaikan bahwa mereka tidak tahu isyarat dan keluarganya membuat isyarat gerak sendiri jika ingin makan, mandi, dan lain-lain. Nurul akan membuat gerakan tersebut yang dia mengerti oleh orang tuanya. Jadi, kesimpulan observasi dari kisah Nurul kami menyimpulkan bahwa faktor penyebab Nurul adalah kekurangan gizi pada saat dalam kandungan, dan juga bisa saja Nurul mengkonsumsi obat yang dosisnya terlalu tinggi atau menderita sakit pada saat bayi. Mengapa kami menyimpulkan seperti itu? Kami melihat dari kisah Nurul tersebut bahwa Nurul dan keluarganya memiliki ekonomi yang rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi atau menerima Baik, kesimpulan dari yang kami paparkan yaitu gangguan pendengaran adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian maupun seluruhnya, yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Kehilangan pendengaran pada anak tunarungu dapat diklasifikasikan dari 0 dB sampai 91 dB ke atas. Anak yang mengalami gangguan mempunyai karakteristik yang spesifik bahwa anak mengalami gangguan pendengaran mempunyai hambatan dalam perkembangan bahasanya. Ada beberapa faktor penyebab gangguan pendengaran pada anak, yaitu faktor sebelum anak dilahirkan, yaitu saat anak dalam kandungan atau kekurangan gizi pada saat dalam kandungan. Yang kedua, ada faktor saat anak dilahirkan. Yang ketiga, ada faktor sesudah anak dilahirkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.